Hai teman-teman, balik lagi dengan saya Kennedy. Hari ini kita akan belajar array multidimension ya. Array multidimension. Oke. Array multidimension. Dan apa itu array multidimension? Oke. Jadi di sini itu kita memiliki namanya array ya teman-teman, tetapi arraynya ini multidimension. Oke, contohnya seperti ini ya teman-teman. Kita memiliki nilai integer, tapi di sini kita memiliki multi array ya, yaitu multidimension array ya, yaitu untuk integer ya teman-teman. Dan di sini itu adalah nama variabelnya ya teman-teman. Misalnya n. Terus di sini new n. Terus di sini kita ingin berapa kolom ya di dalamnya. Misalnya di sini kita 3. Nah, di sini kita harus tambahkan juga ya, teman-teman. Karena di sini kita memiliki yaitu array juga. Karena di sini kita memiliki multi array ya, teman-teman. Ada dua kotak di sini. Jadi di sini kita harus tambahin kotak juga ya di belakangnya. Sini baru untuk value-nya ya, teman-teman. Untuk value-nya misalnya 2. Maka nanti yang akan keluar yaitu adalah seperti ini ya teman-teman. Oke, sebentar. Oke, seperti ini. Kan kita ada 3 ya teman-teman. Set. Oke, seperti ini. Oke, di sini aja. Oke, di sini kan ada 3 ya. Nah, ini adalah kolomnya ya, teman-teman. Ini adalah kolom. Ini adalah value-nya. Nanti untuk default value-nya itu adalah 0. Ada 2. Oke. Nah, kita akan belajar ini ya, teman-teman. Jadi kita akan belajar array multidimension di dalam Java. Oke, kita akan langsung saja ya. Sini saya akan membuat yaitu array multidimension n terus new n seperti ini. Terus di sini dianya harus diwajibkan ya teman-teman. Itu ada kolom berapa? Misalnya 3. Di sini ada 4. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Misalnya kita ingin menampilkan value-nya ya teman-teman. So terus n. Oke, kita akan jalankan. Maka yang akan tampil itu adalah hashcode-nya ya teman-teman, hashcode dari multi array-nya. Jadi bagaimana caranya kita ingin menampilkan value dari hashcode tersebut? Di sini kita bisa memanggil kelas ya teman-teman, bisa menggunakan kelas array terus div string. Oke, kita save. Dan di sini kita menggunakan depth to string ya teman-teman untuk memanggil atau menampilkan output dari si multi dimension ini ya untuk array-nya. Dan sekarang kita akan jalankan ya teman-teman. Maka output yang akan keluar yaitu ada 3 kolom ya teman-teman. Di sini kita memiliki 3 kolom sama ya. Seperti yang ada di sini, dia ada 3. Ini adalah kolomnya. Berarti kita membuat 3 kolom di dalam multi-dimension ini ya, multi-dimension array-nya. Dan kita di sini menambahkan 2, berarti kita akan membuat default value-nya itu ada 2 ya teman-teman. Dan di sini untuk nilai default value-nya itu ada 0 ya teman-teman, tetapi ada 2 ya. Oke, kalau kita lihat sama ya teman-teman. Di sini kita memiliki kolom 3 dan value-nya ada 4, dan untuk default value-nya itu ada 0 ya teman-teman ya. Oke. Dan sekarang kita akan coba ubah ya teman-teman ya. Sini kita akan membuat for i in terus n Oke, kalau kita lihat ya, kita lihat dulu ya teman-teman. Itu ada apa di sini? Coba kita lihat.
Oke, D-nya akan tampil ada 3 ya teman-teman ya. Oke, dan di sini oke, seperti ini sih. Sebentar. Oke, kita coba lagi. Oke, seperti ini ya. Oke, dan sekarang saya akan tampilkan ya teman-teman. N I. Oke, sekarang kita akan jalankan. Oke, D-nya akan menampilkan hashcode-nya. Dan sekarang kita akan menampilkan value-nya ya teman-teman, menggunakan array to string. Oke, output yang akan tampil seperti ini ya teman-teman, karena dianya sudah dipecah array-nya itu. Jadi kita itu mengambil array yang ada di dalam array-nya ya teman-teman. Jadi ketika kita menggunakan for, seperti ini, set. Oke. Nah, kalau di sini kan kita menggunakan variabel n ya teman-teman, dan terus menghitung total jumlah dari array-nya. Di sini kan ada 3 ya. Nah, di sini ada indeksnya. Dan di sini kita mengambil value yang ada di dalam array-nya ini. Di sini kita memiliki n. Nah, n-nya ini udah dipecah, dan terus kita menggunakan indeksnya ini untuk mengambil value yang ada di dalam array-nya ya teman-teman ya. Dan di sini saya akan menggunakan for loop lagi ya teman-teman. For in j0 j terus n i length j plus plus so n i j ya. Oke, dan sekarang kita akan jalankan ya teman-teman ya. Oke, kita akan lihat terlebih dahulu. Oke, outputnya keluar seperti ini ya teman-teman, untuk mengambil value yang ada di dalam array multi-dimension ya teman-teman ya. Oke, seperti itu. Misalnya kita ingin mengubah ya teman-teman, mengubah value yang ada di dalam array-nya. Kita bisa seperti ini ya teman-teman. Seperti ini. Terus ya. Oke. Lalu kita coba jalankan ya teman-teman. Oke, kalau kita lihat ya teman-teman, di sini value-nya akan berubah ya teman-teman. 0 1 2 3. Jadi kita bisa mengubah value di dalam multidimension array itu dengan seperti ini ya teman-teman. Karena di sini kan kita udah mengambil tuh indeksnya. Di sini ada indeks 0, terus di sini ada indeks 0. Dia-nya akan diupdate ya teman-teman. Jadi sesuai dengan indeksnya. Oke, sini saya akan jelaskan terlebih dahulu ya. Ini saya akan pindahin sini. Lalu saya akan copy di sini ya teman-teman. Oke. Oke, seperti ini aja. Ini kan indeksnya, indeks 0 ya. Ini adalah indeks 0. Ini akan saya jelaskan terlebih dahulu. Oke, ini indeks 0. Mana tuh? Oke, indeks 0, terus ini indeks 1. Ini saya copy aja ya teman-teman ya. Ini indeks 2. Oke. Dia akan berjalan nih teman-teman. Berjalan si for loop-nya ini, kalau dia-nya udah ke indeks 0, dia akan mengeksekusi si for yang ini ya teman-teman. Terus dia akan mengambil value
di indeks 0. Di sini kan ada array ya teman-teman. Nah, ini dia akan masuk teman-teman, masuk. Ini kan udah dieksekusi ya di indeks 0 ya, indeks 0. Indeks 0, lalu ini baru berjalan ya teman-teman, baru yang ini berjalan di for loop J ini ya, in J ini. Nah, value yang ada di dalam array tersebut baru dijalankan ya teman-teman, baru dieksekusi. Oke, saya ini copy aja. Oke, ini adalah value-nya ya teman-teman ya. Oke, value-nya set ini. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Mungkin ini saya bentar. Gimana nih? Oke, ini ya teman-teman. Oke, baru dianya mengeksekusi ya, baru berjalan. Ketika dianya ke indeks 0 dan dianya akan mengeksekusi array yang ada di sini dan dianya akan masuk ke sini ya teman-teman ya. Oke, dan dianya akan berjalan terus sampai dianya selesai. Di sini kan ada dua ya, ada indeks 0 sama indeks 1. Jadi dianya berjalan dua kali ya teman-teman. Dan di sini kita itu bisa mengupdate value yang ada di dalam array ini ya teman-teman, sesuai dengan jumlah array-nya dan jumlah indeksnya. Dan di dalamnya lagi ada array-nya lagi dan jumlah indeksnya. Dan di sini kita bisa mengupdate-nya ya teman-teman, sesuai dengan array yang kita punya ya, untuk array multidimensionnya. Seperti itu ya teman-teman, untuk mengupdate value di array multidimension atau multidimension array-nya ya teman-teman. Dan di sini saya bisa juga ya teman-teman. Dan di sini kita juga bisa ya teman-teman. Misalnya di sini kita tambahkan update, terus di sini integer ya, ini tidak bisa. Terus di sini saya tambahkan 1 ya. Oke, ini menjadi 1 1 1 1 2 2 2. Terus di sini 3 3 3. Oke, seharusnya ini J ya teman-teman ya. Sorry. Dan sekarang kita jalankan, maka dia 1 2 3 4. Sama di sini 1 2 3 4. Kalau kita lihat di sini dianya 0 1 2 3 ya teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Itu untuk array multidimension ya teman-teman. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk penggunaan dari array multidimension, dan cara mengupdate-nya juga seperti itu ya teman-teman. Oke, kita coba untuk menghapus value yang ada di dalam array multidimension ya teman-teman. Untuk dalam Java sendiri kita harus membuat multidimension baru ya, seperti ini. Itu ada in. Lalu di sini kita akan mengcopy untuk length-nya ya, length dari multidimension yang ini ya teman-teman ya. Kita copy. Lalu di sini kita akan menghapus satu value-nya. Lalu di sini kita akan membuat for loop baru, in i. Lalu di sini length. Dan di sini kita akan menggunakan sistem rcopy ya teman-teman ya. Dan di sini adalah array yang ingin kita copy ya teman-teman ya. Yaitu n, i, terus dan di sini ada indeksnya. Dan multidimension terbaru kita. Dan di sini indeksnya. Dan di sini yaitu kolomnya ya. Kolomnya kita hapus satu. Dan di sini juga. Oke, seperti ini. Dan sekarang kita ubah yang ini ya, ubah juga ya teman-teman ya, kita ubah juga. Dan sekarang kita akan coba jalankan ya teman-teman ya. Maka outputnya akan berubah ya teman-teman. Dan value-nya juga akan terhapus ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini yaitu sini ada 1 2 3 dan 4. Kalau kita lihat di sini nolnya itu 4 ya, sorry ya teman-teman ya, 4-nya itu bakalan hilang ya teman-teman ya. 4-nya bakalan hilang.
Jadi ada 1 2 3 dan di sini juga 1 2 3. Dan kita ubah di sini ya, teman-teman. Kita coba ubah. Apa yang akan terjadi? Maka yang akan diambil itu 2 3 4. Kalau kita lihat di sini 1 2 3 yang akan diambil ya, teman-teman ya. Dan di sini kita coba kita update juga ya, teman-teman ya. Dianya akan terjadi error ya, teman-teman, karena di sini destination index 4 out of bound. Jadi di sini kita harus minus 2 ya, teman-teman ya, karena indeksnya tidak ada. Lalu kita jalankan kembali, maka output yang akan keluar yaitu 0 2 3 ya, teman-teman ya. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Untuk penggunaan multidimension. Oke, lumayan agak pusing ya, teman-teman. Oke, saya akan jelaskan terlebih dahulu ya, teman-teman. Jadi kita bisa mengcopy multidimension atau array di dalam Java menggunakan sistem arccopy ya, teman-teman. Ini adalah array awal kita ya, array awal kita yang ini ya, teman-teman. Lalu di sini ada indeksnya. Indeksnya ini dia berhubung dengan array ini ya, teman-teman, array n ini ya, atau berhubungan dengan yang ini ya, teman-teman. Dan ini adalah indeksnya. Kita mau ngambil indeks yang keberapa nih? Indeks 0 atau indeks 1 atau indeks 3 sesuai dengan jumlah indeksnya ya, teman-teman. Dan di sini adalah destination. Destination array yang ingin kita copy itu kemana nih? Di sini kita memiliki array multidimension terbaru. Kita ingin kopinya ke sini, lalu kita memberikan array multidimension terbaru itu di sini ya, teman-teman. Dan ini adalah indeksnya, indeks multidimension yang terbarunya, dia terhubung di sini ya, teman-teman. Dan di sini total dari kolomnya ya, teman-teman, total dari kolomnya. Dan di sini kita coba hapus ya, teman-teman, kita balikin dari awal ya. Kita jalankan, dia akan kembali ya, teman-teman, akan kembali. Misalnya di sini saya ingin ada 2 value aja di dalam array itu, bisa ya, teman-teman. Ini kita tambahin 2 aja, jadi minus 2 ya, dikurang 2. Jadi value yang akan tampil itu ada 2, teman-teman ya, di dalam array dimension ini. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Oke, ini kan saya coba copy aja nih, dan saya akan jelaskan ya. Oke, di sini ya, teman-teman. Jadi gimana sih cara kerjanya itu? Oke, ini untuk sistem array copy ya, teman-teman. Array awal, initial value array-nya. Oke. Ini adalah initial value array, dan di sini adalah indeks. Indeksnya ini dia berhubungan dengan initial value-nya. Ini adalah indeks ya, teman-teman. Indeks dari initial value array. Jadi kita ingin mengambil indeksnya itu yang keberapa. Jadi dia berhubungan dengan indeks initial ya, teman-teman. Misalnya kita ubah 1, dia akan mengambil indeks ke 1 dari initial value-nya. Initial value array-nya ya, teman-teman. Dan ini adalah destination array-nya ya, teman-teman. Kita ingin copy kemana gitu. Dan ini adalah destination. Oke. Destination. Oke, destination. Benar gak sih tulisannya? Oke, destination. Oke, ya, destination ya, teman-teman ya. Destinationnya itu kemana? Destination kita tuh ke sini, array yang terbaru ini,
untuk multi array dimensionnya yang ini ya teman-teman ya, yang ini. Nah, dan ini adalah indeksnya. Indeks destination. Oke, indeks destination. Gak apa ya teman-teman ya, kalau agak tipu dikit, udah agak pusing dikit sih ini. Oke, dan ini adalah total length-nya. Itu ada berapa kolom yang ingin kita kasih untuk value di dalam multidimension ini. Sini kan dianya kan kalau kita total di sini ada 4 ya, ada 4. Nah, ada 4 di sini kita kurang 2. Jadi 2 tuh value-nya, ada 2. Nah, kita kurangin jadi 2. Jadi 2. Jadi ada 2 untuk value-nya. Total dari ini total value, total apa namanya ya? Total value array. Total length. Ya, total length array ya, teman-teman. Kalau gue udah pusing. Oke. Anjir. Yes. Oke. Semangat ya. Oke. Jadi seperti itu ya, teman-teman, cara menerjemahkannya ya. Jadi cara mengcopy lalu menghapus multi dimension array untuk di dalam Java ya teman-teman, seperti itu ya teman-teman. Jadi ini contoh simpelnya ya teman-teman. Jadi teman-teman ingin mengupdate value multi dimension array, itu bisa seperti ini, dan menghapusnya juga bisa seperti ini ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk membuat multi dimension terbaru, karena di dalam Java-nya sendiri dianya tidak memiliki metode untuk menghapus kolom. Jadi kita mau tidak mau harus membuat multi dimension terbaru untuk di dalam array multi dimension di dalam Java. Ya, seperti itu ya teman-teman. Ya, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Oke, kurang lebihnya minta maaf, dan saya ucapkan terima kasih. Thank you very much teman-teman. See you next time. Bye.